Apa sih energi tidak terbarukan itu? Energi tak terbarukan adalah sumber daya energi yang jumlahnya terbatas di alam dan akan habis jika digunakan terus-menerus. Energi tak terbarukan juga membutuhkan waktu jutaan tahun untuk pembentukannya kembali. Energi ini tidak dapat diperbarui dalam skala waktu manusia dan umumnya menghasilkan polusi. Contoh utamanya adalah bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Juga bahan bakar nuklir seperti uranium. Proses pembentukan, penggunaan, dan dampak batu bara. Yang pertama, pembentukan batu bara. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang hidup di rawa selama jutaan tahun. Tumbuhan tersebut mengalami tekanan dan panas dari lapisan tanah sehingga berubah bentuk dari gembut menjadi batu bara. Yang kedua, penggunaan batu bara. Batu bara merupakan salah satu energi utama di dunia. Adapun beberapa kegunaannya antara lain: 1. Sebagai pembangkit listrik. Di beberapa daerah, batu bara dibakar untuk menghasilkan uap yang akan menggerakkan turbin pada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Yang kedua, sebagai bahan bakar industri. Batu bara digunakan pada pabrik seperti pabrik semen, pabrik besi, pabrik kertas, dan beberapa pabrik industri lainnya. Yang ketiga, batu bara digunakan pada industri baja dan besi. Batu bara merupakan salah satu bahan campuran dan bahan bakar yang akan digunakan dalam pembuatan baja. Yang keempat, sebagai bahan bakar rumah tangga. Di beberapa daerah, batu bara diolah menjadi briket untuk dipakai memasak. Yang ketiga, dampak batu bara. Walaupun bermanfaat, batu bara juga memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi lingkungan. Dampak positifnya ialah menyediakan listrik dalam jumlah besar, membuka lapangan kerja di sektor pertambangan, serta mendukung kegiatan industri. Adapun dampak negatifnya yaitu pencemaran udara. Pembakaran batu bara dapat menghasilkan gas seperti CO2 dan SO2 yang dapat menyebabkan polusi udara. Yang kedua, pemanasan global. Emisi karbon dari batu bara berkontribusi dengan perubahan iklim. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Pertambangan dapat menyebabkan hutan rusak dan longsor. Yang keempat, pencemaran air. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bawakan adalah tentang minyak bumi. Minyak bumi atau petroleum adalah cairan berwarna hitam atau hijau yang mudah terbakar. Cairan ini mengandung hidrogen dengan komponen tambahan seperti sulfur dan nitrogen. Minyak mentah belum boleh digunakan secara langsung, harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Bentukannya ada dua cara, yaitu biogenesis dan abiogenesis. Biogenesis yaitu dari organisme yang berubah akibat tekanan, suhu, dan waktu jutaan tahun. Sedangkan abiogenesis yaitu dari reaksi kimia anorganik di dalam bumi. Proses pengolahannya ada beberapa cara utama, yaitu distilasi fraksional, memisahkan antara titik didih menjadi fraksi, menjadi minyak tanah, bensin, solar, dan residu. Cara kedua yaitu catalytic cracking, memecahkan molekul besar menjadi kecil untuk menghasilkan bahan bakar berkualitas. Cara ketiga yaitu reforming, meningkatkan angka oktan bensin agar lebih efisien.
Yang keempat, blending, menggabungkan berbagai fraksi untuk menghasilkan produk akhir yang sesuai standar. Pemanfaatan minyak bumi ini sebagai bahan bakar kendaraan, pembangkit listrik, bahan baku plastik, serat tekstil, dan obat-obatan. Kelebihan dari minyak bumi ini yaitu mudah diakses, menghasilkan energi dalam jumlah banyak, dan memiliki nilai ekonomi tinggi dan produk olahannya yang beragam. Kekurangannya, minyak bumi ini jumlahnya terbatas dan jika dieksploitasi berlebihan dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim dan aktivitas pertambangannya yang dapat merusak lingkungan. Potensi minyak bumi di Indonesia yaitu memiliki 128 cekungan migrasi dengan cadangan 2,41 miliar barel, 104 wilayah produksi, namun menghadapi tantangan perizinan dan fluktuasi harga. Dan materi gas alam. Gas alam. Gas alam adalah campuran hidrokarbon yang didominasi oleh metana CH4. Karakteristik utama gas alam ada 4. Yang pertama, fisik. Dalam kondisi standar, gas alam tidak berwarna, tidak berbau, atau bau menyengat berasal dari zat tambahan merkaptan untuk deteksi kebocoran, dan lebih ringan dari udara. Yang kedua, pembakaran bersih. Pembakaran bersih menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 dan polutan yang jauh lebih rendah dibandingkan batu bara atau minyak bumi. Yang ketiga, nilai kalori tinggi. Nilai kalori tinggi memiliki efisien energi yang sangat baik saat dibakar. Yang keempat, keadaan. Keadaan bisa dicairkan menjadi LNG dengan pendingin ekstrim sekitar 162 derajat Celcius untuk memudahkan transportasi jarak jauh. Materi kedua, peranan gas alam dalam industri ada 4. Yang pertama, sumber energi utama. Sumber energi utama digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan pemanas industri. Yang kedua, bahan baku. Bahan baku komponen vital dalam industri petrokimia untuk membuat pupuk, plastik, metanol, dan bahan kimia lainnya. Yang ketiga, bahan bakar transportasi. Bahan bakar transportasi CNG atau LNG untuk kendaraan berat dan kapal laut guna menekan emisi. Yang keempat, pengolahan logam digunakan dalam proses reduksi biji, besi, dan industri baja. Konsep fisi nuklir sebagai energi non-fosil namun terbatas didasarkan pada fakta bahwa meskipun proses ini menghasilkan energi bersih, hampir nol emisi karbon dan tidak bergantung pada bahan bakar fosil, energi ini bukanlah energi terbarukan karena mengandalkan bahan bakar mineral terbatas, misalnya uranium. Berikut adalah penjabaran konsepnya. Fisi nuklir sebagai energi non-fosil bersih dan efisien. Yang pertama, reaksi pembelahan. Fisi nuklir menghasilkan energi yang membelah inti atom berat, biasanya uranium-235 atau plutonium, menjadi inti yang lebih ringan, melepaskan energi panas dalam jumlah yang besar. Rendah emisi karbon. Berbeda dengan batu bara dan gas, PLTN tidak membakar bahan bakar, sehingga menghasilkan emisi karbon yang sangat rendah selama operasional, menjadikan opsi krusial untuk transisi energi. Kepadatan energi tinggi. Jumlah bahan bakar uranium dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang sangat luar biasa besar. Hasil analisis lingkungan yaitu dampak emisi karbon CO2, pemanasan global, dan polusi. Emisi karbon terutama CO2 bertindak sebagai gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer. Dampaknya adalah perubahan iklim memicu pergeseran pola yang tidak menentu seperti musim kemarau dan hujan yang ekstrim. Dampak kedua adalah pengasaman laut. Penyerapan CO2 berlebih oleh laut menurunkan pH air yang merusak ekosistem terumbu karang dan biota laut. Dampak ketiga adalah kerusakan ekosistem, yaitu mengganggu habitat alami yang memaksa spesies hewan dan tumbuhan beradaptasi atau menghadapi kepunahan. Materi tentang dampak emisi karbon terhadap lingkungan. Emisi karbon merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global. Emisi ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Akibatnya, suhu bumi meningkat dan menyebabkan perubahan iklim.
Dampak emisi karbon ini sangat besar, salah satunya adalah meningkatnya bencana alam ekstrim dan mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik dan mengancam wilayah pesisir. Emisi karbon juga dapat menyebabkan krisis air dan pangan karena perubahan cuaca dapat mengganggu pertanian. Tidak hanya itu, polusi udara dari emisi karbon sangat berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan gangguan jantung. Selain berdampak pada manusia, emisi karbon juga merusak ekosistem seperti pencemaran air dan kerusakan hutan akibat hujan asam. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, analis ekonomi. Ekonomi global pada energi fosil menciptakan kerentanan sistematik akibat fluktuasi harga, dipicu oleh konflik geopolitik dan gangguan pasokan. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan ekonomi, inflasi, dan risiko perubahan iklim. Strategi pengurangan ketergantungan melibatkan diversifikasi energi terbarukan, peningkatan efisiensi, dan pengembangan teknologi hijau. Penyebab fluktuasi harga energi fosil. Yang pertama, geopolitik. Konflik di wilayah penghasil minyak utama menyebabkan ketidakpastian pasokan yang memicu lonjakan harga. Yang kedua, kebijakan produsen. Keputusan dari organisasi seperti OPIC memengaruhi ketersediaan dan harga minyak dunia. Yang ketiga, permintaan global. Pertumbuhan ekonomi global yang cepat meningkatkan permintaan, sedangkan produksi seringkali tidak mampu mengejar. Yang kedua, dampak ketergantungan terhadap ekonomi global. Yang pertama, ketidakstabilan makroekonomi. Lonjakan harga bahan bakar fosil menyebabkan biaya produksi meningkat, memicu inflasi tinggi, serta menekan pertumbuhan ekonomi negara pengimpor. Yang kedua, krisis energi. Ketergantungan tinggi membuat ekonomi rentan terhadap krisis saat pasokan terganggu. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Bahan bakar fosil adalah sumber daya tidak terbarukan, membuat ketergantungan ini tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang ketiga, strategi pengurangan ketergantungan. Yang pertama, diversifikasi energi. Beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan geotermal. Yang kedua, efisiensi energi. Mengoptimalkan penggunaan energi di sektor industri dan transportasi. Yang ketiga, kebijakan hijau. Mengimplementasikan regulasi yang mendukung infrastruktur ramah lingkungan dan investasi pada teknologi energi bersih. Dampak tambahan dari ketergantungan ini adalah masalah lingkungan seperti perubahan iklim akibat emisi karbon dan kerusakan ekosistem yang juga berdampak secara ekonomi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang tantangan beralih ke energi terbarukan mencakup masalah biaya dan infrastruktur. Transisi ke energi terbarukan menghadapi tantangan utama berupa biaya investasi awal yang tinggi dan kebutuhan infrastruktur jaringan listrik yang tidak memadai. Namun transisi ini adalah investasi strategis jangka panjang yang dapat menstabilkan harga energi, mengurangi ketergantungan impor, dan menciptakan lapangan kerja hijau. Terdapat dua cara untuk mengatasi masalah biaya dan infrastruktur. Yang pertama, strategi pendanaan dan inovasi biaya. Contohnya, optimalisasi pembiayaan kreatif menggunakan mekanisme blended financing, campuran dana publik dan swasta. Selanjutnya, pengurangan subsidi fosil, mengalihkan subsidi bahan bakar fosil secara bertahap untuk membiayai infrastruktur. Lalu, insentif fiskal. Pemerintah perlu memberikan keringanan pajak dan kemudahan dalam perizinan kepada investor. Cara kedua, strategi infrastruktur dan jaringan. Contoh pertama, modernisasi jaringan listrik, membangun jaringan cerdas. Contoh kedua, pengembangan penyimpanan energi, berinvestasi pada teknologi penyimpanan energi yang berskala besar. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur terpusat desentralisasi. Dengan strategi yang tepat, biaya investasi infrastruktur yang tinggi dapat dikelola melalui kolaborasi pendanaan, inovasi teknologi, dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada keberlanjutan. Nah, kesimpulannya adalah energi tak terbarukan adalah energi yang paling penting untuk saat ini, namun tidak berkelanjutan secara lingkungan atau kuantitas secara jangka panjang. Jadi kesimpulannya adalah energi tidak terbarukan itu terbatas, yaitu akan habis di suatu hari.
Selain itu, ia juga berdampak pada lingkungan, biaya ekstra, dan tidak memenuhi kebutuhan energi jangka panjang. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Wah, sekarang aku mengerti. Terima kasih.